Di rumah Sukar sendiri, Sukar masih belum sadar diri. Catur mengira arwah Cokro masih merasuki dalam tubuh Sukar. Itu karena sikap dan gerak-gerik Sukar menunjukkan perilaku Cokro. Dari ucapannya, cara berjalannya, sorot mata dan senyum manisnya. Hanya saja senyum itu sedikit pahit. Dan itu menunjukkan Cokro yang biasanya sedang marah. Sukar, kamu mau kemana? Sukar hanya tersenyum, lalu berjalan meninggalkan Catur. Catur seketika mengikuti Sukar yang kini berjalan dari rumah dan sepertinya langkah Sukar menuju ke hutan bambu. Sukar, kendalikan dirimu. Sukar, jangan terbawa. Cokro, ojo mlebu nang ragan Sukar. Sukar sing salaparan. Ojo dikatut-katutno. Isun jaluk tulung culno. Jangan celakai dia. Aku mohon. Jangan ganggu kita. Alam kita sudah berbeda. Aku tidak berubah. Masih menyayangimu dengan caraku. Tapi kamu tidak bisa mencintaiku seperti dulu. Demen rikolan isun wis bedo. Sukar yang dirasuki Cokro itu tetap berjalan. Tak mendengar ucapan Catur. Suasana pagi yang awalnya cerah kini seketika mendung. Suasana hutan bambu gelap redup. Gerimis tiba-tiba datang membasahi keduanya. Dan begitu sampai di depan bambu tempat Cokro mengakhiri hidupnya, Sukar membalikkan tubuhnya. Cokro, lupakan aku. Lupakan urusan dunia. Tenanglah kau di sana. Aku belum tenang. Sukar membalikkan badan, membelakangi Catur lagi. Cokro, demen isun lan riko wis bedo. Cokro melantunkan gending. Gerimis berubah menjadi hujan. Opo ta salah dong isun demen nyang riko. Teko ati hang paling jeru. Opo ta dusa dong isun welas nyang riko. Hang suwi make tetep ring dodo. Isun sing jaluk paran-paran. Isun sing ulyap ambi donya. Isun sing jaluk paran-paran. Mung welas isun bisa riko tompo. Isun iki mung lelen hang sing ana artine ring tengah tiamar padang. Tapi bisa ngurupi lan madyangi atin riko yadu eman. Air mata Catur menetes, lalu mendekati Sukar dan menyentuh pipi Sukar, menatapnya sayu. Isun mong lelen tur, hang ngurupi lan madyangi riko, ucap Sukar yang membuat Catur menyentuh pipi Sukar. Jangan jadi lilin untuk menerangiku. Jadilah sinar rembulan. Lilin mudah mati ketika ditiup, tapi bulan takkan mati karena tak akan ada yang sanggup menggayuhnya. Diatio riko padyange ulyan hang sing keneng digayo, tapi bisa madyangi ati. Diatio riko kaya angin masya sing ana wujute, tapi bisa nentremno piatin. Hang son jaluk nong riko dadiya welas sejati masih omong bisane teko liwat ngimpi. Tapi isun percaya liya dina isun bisa ngarep-ngarep bisa nyanding riko. Tur,
Bro! Set, bro. Sukar. Seketika Sukar pingsan saat mendengar teriakan Salim dan Andre yang berlari masuk ke hutan bambu. Waduh, Tur, apa woiku? Tanya Salim saat melihat Catur membopong tubuh Sukar dan membawanya pulang, diikuti Salim dan Andre. Dia kerasukan Cokro, Kang. Makanya tadi aku nelpon kalian. Terus, si Dekan gimana? Oh, udah pulang. Kabur. Kamu gimana sih, Tur? Kok bisa kamu bawa dia nginep di sini? Aku gak sadar, Kang. Ceritanya panjang. Jadi lo nyelingkuin temen gue? Dre, sabar dulu. Ini bukan kemauan Catur. Halah, lo gak usah ngebelain dia mentang-mentang lo temennya. Gak sadar gimana? Dijepit boolnya juga kerasa. Alasan, gue gak terima teman gue diginiin. Diem cocote. Tak antemi sendal iro. Celeng. Iro sih ngerti ceritanya menang biain. Kang. Ya, Catur pun meletakkan tubuh basah Sukar di ranjang. Bentar, aku gantiin baju Sukar dulu. Kalian tunggu di luar. Iya, Tur. Kang, gimana ceritanya sih? Kalian masih percaya begituan? Santet-santetan? Guna-guna? Udah gak zaman, Kang. Tipu-tipu. Hus, jangan sembarangan kamu ngomong. Ini tanah using. Dijaga omonganmu. Justru orang yang mudah menyepelekan dan mudah meremehkan itu gampang kena tembak. Di agama kita juga percaya akan sihir kan? Sama, di kepercayaan sini juga begitu. Orang yang belum pernah merasakan, mengalami, atau kena sendiri pasti tidak akan percaya. Buktinya, Catur sendiri. Ah, Caturnya emang ganjen kali. Tapi kalau ganjen sama modelan kayak begitu, aneh juga sih. Ya kali selera Catur anjlok dari Sukar temen gue yang cakep. Mau sama dia, mana mukanya lonjong kayak kuda. Pikir pakai otak. Catur gak pernah selingkuh. Aku bukan belain dia, tapi aku kenal betul sahabat-sahabatku. Gak cuma Catur, tapi juga Kang Wasis dan Kang Widi, bahkan almarhum Cokro. Iya sih Kang, tapi maaf nih, gue masih mikirannya aja. Gini Kang, kalau emang Catur percaya santet, guna-guna, dan sejenisnya ada, kenapa bisa kena? Banyak faktor, seperti mental dan lemah iman. Bisa juga karena orang itu terlalu menyepelekan dan menganggap remeh. Merasa paling keren, paling hebat, sehingga gak nyadar kalau menganggap rendah orang lain. Angkuh, congkak, sombong. Tanpa disadari, semua sifat itu adalah sifat setan yang masuk ke dalam diri manusia itu. Dan dari sifat itulah yang membuka celah atau pintu masuk setan atau iblis menguasai orang itu sendiri. Sehingga orang yang tidak suka dapat mudahnya menjahati Catur. Ketika melihat Salim yang untuk pertama kalinya terlihat serius dalam menjelaskan sesuatu, menandakan apa yang dikatakan benar adanya. Meski santet dan guna-guna tidak dapat dibuktikan, namun dari penjelasannya Salim, Andre dapat menangkap dan cukup make sense. Memang benar, dikuasai atau tidak semua tergantung diri kita sendiri. Andre seketika tersenyum, menatap cowok kampungnya yang membuat Salim heran. Kok kamu liatin aku, Andre? Kamu ngerti gak apa yang aku omongin dari tadi? Jangan-jangan masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Salah, yang benar masuk kuping kanan merasuk sampai ke hati. Gue paham kok maksud lu Kang. Terus kenapa kamu mesem-mesem? Kayak ngeremehin gitu? Siapa yang ngeremehin? Gue percaya kok apa yang lu ucapin make sense. Intinya dari diri kita sendiri. Percaya boleh, tapi jangan terlalu takut. Intinya selalu waspada dan harus hati-hati dalam menyikapi sesuatu. Nah, pinter. Kirain kamu peringas-peringis nyepelein omonganku. Gue senyum-senyum itu karena gue terpesona saat lo lagi ngejelasin Kang. Kalau lo lagi serius kayak gitu, kegantengan lo nambah 5%. 5% dari 60%. Jek, udah seneng-seneng tibiak nih ngapusi. Celeng. Serius. Lo ganteng juga kalau lagi serius. Pintu kamar Sukar terbuka. Catur keluar menghampiri Salim dan Andre di ruang tamu. Tur, kelendi lah Rene. Belum sadar Kang, masih tidur. Gimana ceritanya? Lo bisa tidur sama cowok muka jaran itu? Bre. Semalam gak tahu gimana setelah minum-minum dia mengantarkanku pulang dan aku lupa Lim. Dre, kepalaku sakit. Tenang dulu Tur, ngopi dulu biar tenang.
bentar, tak buatin. Ya, Salim pun pergi membuat kopi di dapur. Andri sendiri yang kecewa melihat Catur itu kini kesal. Asalnya Lonong masuk ke kamar Sukar tanpa seizin Catur. Dan Catur membiarkannya. Dan begitu Andri masuk, Sukar baru saja sadar. Bro, Dre, Catur yang mendengar suara Sukar itu seketika masuk ke dalam kamar. Sukar, aku minta maaf. Aku tidak tahu apa yang terjadi semalam. Aku bersumpah, aku tidak berniat mengkhianatimu. Sukar menatap Catur, bingung, lalu merunduk. Pasalnya Sukar melihat dengan mata kepalanya sendiri. Sukar, kamu percaya sama aku kan? Bagaimana aku bisa percaya, sedangkan aku melihat dengan kepalaku sendiri. Sukar, aku bisa jelasin. Ini bukan kehendakku. Ini bukan kemauanku. Udah, nanti dulu ngobrolnya. Tur, Kang, ayo kalian minum dulu, yang tenang. Ya, Catur mengambil gelas teh untuk Sukar dan meminumkannya. Sukar, minum dulu tehnya. Ya, Sukar pun meneguk tehnya. Lalu Salim duduk di tepi ranjang bersama Andre. Apa yang sebenarnya terjadi, Tur? Aku juga tidak tahu. Aku juga tidak ingat. Yang aku ingat, aku mabuk setelah minum dan diantar oleh Dekan. Tapi setelah itu, aku tidak tahu kelanjutannya. Bahkan aku tidak ingat apapun saat tidur bersamanya. Aku bersumpah, aku tidak bermain di belakangmu. Tapi yang kulihat seperti itu. Assalamualaikum, Kang. Damar. Seketika Damar terdiam menatap Catur dengan tatapan tak biasa. Sepupu Catur yang baru saja datang itu seketika mendekati Catur yang membuat Sukar, Salim, dan Andri panik saat mata Damar tiba-tiba memelototi Catur. Damar, apuwo? Tanya Catur terlihat gelisah. Damar terus melotot tajam. Damar. Tenang kabeh, ison bisa ngatasi. Sopo iro? Ojo wani-wani kegulari kai. Iro sing ganggu, metuwo teko regan iki, ucap Damar seperti menarik sesuatu dari ubun-ubun Catur dan set, bruk. Seketika Catur pingsan. Tur, teriak Sukar mulai panik. Tenang Kang, biarkan dia istirahat. Ada yang tidak beres dengan Kang Catur. Aku mau ngobrol sama kalian. Kita ngobrol di luar saja. Ya, Damar mengajak ketiganya mengobrol di luar. Dan begitu baru saja Damar hendak bicara, motor Wasis datang. Dan begitu Wasis masuk, ada Damar ternyata. Gak hanya Kang Catur, tapi juga kamu Kang. Tapi parah Kang Catur. Maksudnya? Tanya Wasis bingung. Kalian berdua sudah ditarget. Sudah kuduga, ucap Salim lantang. Di rumah Widi sendiri, Widi pagi ini sarapan sendiri dan masih belum membuka pintu rumah. Widi sengaja karena masih kecewa dengan Wasis. Dan setelah Widi selesai sarapan, Widi hendak belanja ke pasar untuk membeli bahan makanan yang kebetulan sudah habis. Widi mengambil kunci motor, lalu membuka pintu rumah, menguncinya kembali dan berangkat ke pasar. Dan begitu sampai ke pasar, Kang Widi, Oblek, ngapain di sini? Arep golet kembyang kanggo nyekaring kuburan Kang Cokro. Sekalian nyusulin Damar ke rumah Kang Sukar. Ho, gedigu. Iso narep golet iwak ambi bahan-bahan ring kulkas wis entek. Riko dewekan? Iya Kang, dewekan. Mumpung prei kerja nisun. Apa maning bengen wingi isun ditekani Kang Cokro lewat mimpi. Hah? Kamu juga didatangi Cokro lewat mimpi? Iya Kang. Ada apa Kang? Nanti aja ceritanya, mampir ya ke rumah, atau nanti kita cerita pas kumpul-kumpul aja di rumah Sukar. Iya Kang, aku tak langsung ke makam dulu, yuk. Ya, Widi pun lanjut berbelanja, dan ketika sedang berbelanja, Wasis menelponnya, namun Widi enggan mengangkatnya. Ya, Widi pun lanjut belanja lagi, dan begitu selesai, Widi pun lanjut pulang karena belum mencuci baju yang menumpuk. Dan begitu sampai, Widi melihat Wasis sudah duduk di teras rumahnya, udah kayak orang hilang aja. Wid, dari mana aja? Isun teleponin sing ngangkat-ngangkat.
Toko pasar, ucap Widi malas. Lalu Wasis berlari menghampiri Widi dan membantu membawa belanjaan Widi. Widi pun berjalan membuka pintu rumah diikuti Wasis di belakangnya. Dan begitu Wasis meletakkan barang belanjaan di atas meja dapur, Wasis heran. Wid, endi sego gorengnya? Kok aku nggak disisain? Ya habis lah, cuma seporsi. Ya habis, salah sendiri bikin aku sebel. Bukannya tadi kamu udah pulang ke rumahmu sendiri. Emang kamu nggak makan di rumahmu sendiri? Aku nggak pulang ke rumah. Aku tadi ke rumah Catur. Aku nggak makan di sana, cuma ngopi. Ada yang mau aku omongin sama kamu. Tapi sebelum cerita, aku lapar. Masakin ya. Ting. Aku belum cuci baju, sabrak. Belum nyapu rumah. Cucian sama rumah urusanku. Kamu cukup masakin aku yang enak, oke? Ya, belum saja menjawab, Wasis sudah masuk ke kamar mengambil keranjang cucian dan berlari ke sumur belakang mencuci baju. Widi pun mau tak mau luluh juga dan memasak untuk Wasis. Wasis terlihat bersemangat mencuci baju. Dan setelah kurang lebih mencuci dan menjemur baju, Wasis masuk ke dalam rumah, menyapu dan mengepelnya. Dan ketika mengepel di dapur, Wasis sesekali menggoda Widi, menoel bokongnya. Jangan bercanda, lagi masak, ntar gak enak. Enak gak enak, tetep tak telen. Buruan, yang bener ngepelnya, awas gak bersih. Kinclong, gelengen nih Kai. Ya, setelah mencuci kain pel dan menjemurnya, Wasis lanjut membuang sampah ke depan, menyapu halaman dan menyiram tanaman. Widi yang selesai memasak dan penasaran apa yang hendak diomongkan Wasis itu menghampiri Wasis. Sis, wis mateng segone. Oh iya, ya Wasis berhenti menyiram. Lalu berlari menuju meja makan, dan Widi menyediakan nasi di piring. Nih, nasinya kalau kurang ambil sendiri. Kamu gak makan? Kan baru makan. Masa buat kamu aja dulu. Kesuwun. Kamu tadi mau ngomong apa? Pertama, aku mau tanya dulu sama kamu. Kamu masih marah sama aku masalah semalam? Masih? Hilangkan. Karena kalau kamu marah, artinya kamu terpancing. Terpancing apa? Aku dan Catur adalah target Dekan. Seketika Widi terkejut. Dari mana kamu yakin? Lalu, apakah kamu ragu dan tidak percaya? Padahal kamu juga mencurigainya. Widi diam. Wid, Damar pulang. Udah tahu, dikasih tahu Uble tadi gak sengaja ketemu di pasar. Apa hubungannya Damar dengan Dekan? Wid, Catur semalam tidur bersama Dekan dan pagi-pagi Sukar memergokinya. Apa? Iya, celeng. Sukar sempat dirasuki arwah Cokro, lalu sempat pingsan. Dan begitu bangun, Damar datang dan melihat keanehan dalam diri Catur. Lalu Catur sempat kesurupan dan Damar kemudian berhasil mengusirnya. Damar bilang kalau Catur dan aku ada yang buat. Damar melihat di dalam tubuh Catur terdapat banyak demit berbentuk pulut atau getah. Catur terkena aji pulut nongko atau ajian getah nangka. Ajian itu bisa membuat orang yang dituju akan lengket pada si pengirim. Tapi Catur lebih parah dan perlu pengawasan ekstra. Kalau tidak, dia bisa gila untuk yang kedua kalinya. Karena tujuan si pembuat itu agar kita kacau dan pecah. Kenapa Damar bisa tahu? Kamu lupa, Damar itu anaknya Pak Sutris. Kamu gak ingat Paman Catur siapa? Aku mengerti. Apa menurutmu Damar juga menjadi dukun? Tidak. Dia hanya mempelajari ilmu itu untuk membantu orang lain jika dibutuhkan. Dan tidak untuk menjadikan pekerjaan. Jadi sedikit banyak, darah Pak Sutris mengalir di tubuhnya. Lantas bagaimana ke depannya? Aku tidak ingin kamu berubah terpengaruh oleh Dekan. Aku gak mau kita berselisih. Jangan sampai kita diadu domba. Kita harus tetap kompak. Aku harus menjaga jarak dan berdoa agar jangan sampai seperti semalam. Tapi kamu gak tidur sama dia kan semalam? Bagaimana aku tidur dengannya? Pagi-pagi aku bangun masih di balai desa di belakang panggung. Syukurlah. Isun kariweti Riko melu edian koyo Catur. Wit, isun sing kira tega nglarani Riko. Sepurane, isun keneng ajian rupane. Apa ini ada hubungannya dengan Cokro yang datang ke dalam mimpiku? Tak hanya ke dalam mimpiku, tapi mimpi Sukar, mimpi Uble. Sekarang aku paham.
Kenapa Cokro datang ke mimpi-mimpi orang-orang terdekatnya? Itu karena memberi sebuah pesan. Betul. Mulai sekarang, jangan hanya jaga jarak, tapi juga jaga pandangan. Hindari kontak mata dengannya. Dan ingat, aku gak akan ngebiarin kamu direbut siapapun, termasuk Tekan. Iya. Di rumah Sukar sendiri, Damar kini sedang mengobrol berdua di dapur bersama Sukar sembari memasak bersama. Sedangkan Catur masih di kamar dan belum sadar. Kang, biarin aja Kang, biar Isun yang nyambel. Maaf ya, aku gak bisa bikin sambal tempong. Sudah aku coba berkali-kali, tapi tetap tak seenak sambal tempong buatan Catur. Aku bisa Kang. Kang Isun kerja di rumah makan Osing. Iya, kira-kira kapan Catur kembali sadar? Pasti sadar Kang, sabar aja, biar mengembalikan energinya. Karena aku baru saja ngebuang energi negatif yang cukup besar di tubuh Kang Catur. Dan jujur, di dalam tubuhnya masih banyak bersemayam kiriman dari dukun. Apa kamu bisa bantu kakakmu sendiri, Mar? Apa kamu bisa mengembalikan kiriman itu dan membalasnya kembali pada si pengirim? Bisa-bisa aja aku sudah mempelajari beberapa ilmu dari Bapak. Tapi aku tidak akan mengembalikan ataupun membalasnya. Aku tidak mau, bukan karena aku gak mampu, Kang. Tapi ini ketentuan ilmu putih. Kenapa tidak membalasnya saja dan memberi pelajaran pada orang-orang yang menyalahi kakangmu? Apa kamu tidak dendam melihat kakangmu tersakiti? Apa kamu gak takut kakangmu gila lagi? Kang, dendam itu sifat setan, sifat iblis. Kalau kita membalas, apa bedanya kita dengan mereka? Lalu apa membiarkannya saja? Tentu saja tidak, Kang. Tapi tidak dengan cara membalasnya. Percayalah, Hang Moho Kuoso tak akan diam. Karma akan mendatangi orang yang berbuat jahat tanpa kita membalas. Lebih baik kita memproteksi diri dengan cara menangkal, membentengi diri, memohon perlindungan pada Gusti Hang Moho Kuoso. Dan kita harus bisa mengendalikan amarah, emosi, hilangkan sifat angkuh dan tetap tenang. Ini tak hanya berlaku pada Kang Catur, tapi juga orang-orang di sekitarnya. Teman-teman Kang Catur, termasuk Kang Sukar, orang terdekatnya. Aku tetap bantu mengeluarkannya dengan caraku. Aku cuma minta Kang Sukar yang sabar dan jangan pernah berubah apapun yang terjadi pada Kang Catur. Sukar, seketika Catur keluar kamar dengan sempoyongan. Tur, awas. Ya, Sukar pun menghampiri Catur dan membantunya berjalan dan duduk di kursi meja makan. Seketika Damar menyeduhkan air panas pada gelas yang sudah berisi ramuan, entah ramuan apa itu. Lalu Damar membacakan doa dan sebuah mantra, kemudian menyuguhkan pada Catur. Kang, minum dulu. Berdoa dulu sebelum minum. Air ini sudah aku bacakan doa dan mantra. Ya, Catur pun menurut. Catur dibantu Sukar meminum ramuan dari Damar. Kesuwun Mar, ucap Catur pada Damar sembari menggenggam tangan Sukar. Kang, apa yang sekarang Kang Catur rasakan? Tanya Damar. Isun, wedi Mar. Takut apa Kang? Aku takut kehilangan lagi orang yang aku sayang. Ucap Catur tiba-tiba menangis. Tangan kanannya mengusap air matanya. Lalu tangan kirinya menggenggam erat tangan Sukar. Dan Sukar pun membawa Catur bersandar di pundaknya. Tur, aku tidak sepenuhnya menyalahkanmu. Tapi aku meminta agar kamu bisa jaga jarak dengan dia. Bagaimana aku bisa jaga jarak? Ini sudah profesiku. Aku harus bekerja secara profesional. Ya, maksudku hanya sebatas panggung. Tak perlu mengobrol atau sekedar basa-basi setelahnya. Tentu saja tidak semudah itu. Aku tidak mau dicap sombong. Bagaimana yang lain berbaur, sedangkan aku tidak. Aku mau kamu lakukan itu untuk aku, demi kebaikanmu. Aku percaya sihir itu ada, dan tidak main-main. Aku tahu, tapi... Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seketika Damar dan Sukar menjawab salam Ubli yang baru datang. Bli, kebetulan kamu datang. Makanan udah matang. Ayo makan bareng, ucap Sukar mengendalikan amarahnya. Catur pun juga tersenyum pada Ubli seolah tak terjadi perdebatan sebelumnya. Kenapa lama, Bli? Tanya Damar. Aku ke makam Kang Cokro dulu. Sudah beberapa hari ini aku didatengin dalam mimpi. Dek.
Seketika Catur dan Sukar menatap Ublik bersama-sama. Di rumah Salim. Di rumah Salim, malam ini Salim CS hendak latihan ke sanggar karena lusa ada acara manggung di sebuah hajatan pernikahan. Wasis dan Widi sudah ada di rumah Salim dan sebentar lagi menjemput Catur sekaligus melihat keadaannya. Jadi, enaknya gimana Kang? Soalnya aku tadi sempat tanya Kang Sukar kalau Catur gak dibolehin ikut latihan dulu, apalagi kita latihan bareng sanggar tari. Tanya Salim pada Wasis. Menurutku, malam ini Sukar ikut saja supaya bisa memantau dan mengawasi sendiri. Intinya, aku dan Catur harus bisa jaga jarak dan lebih hati-hati. Betul, ucap Widi. Gak bisa Kang, malam ini gue sama Sukar ada janji sama teman di kota. Sukar ada janji ngirim pesanan lukisan. Dan gue juga ada ngomongin privat job untuk privat party di rumahnya next week. Cuma sebentar kok, gak sampai malam. Palingan kalian belum pulang, kita udah selesai. Terus gimana, Kang? Gini aja kalau begitu, biar Damar ikut melihat latihan di sanggar, biar lebih aman. Setidaknya dia lebih paham urusan seperti ini. Ya sudah, ayo kita ke sana. Ya, semua pun menuju ke rumah Catur menjemputnya. Di rumah Sukar. Di rumah Sukar sendiri, setelah sholat maghrib, Sukar melihat Catur terlihat gelisah dan cukup aneh. Sudah dari menjelang maghrib tadi, tubuhnya gemetar. Ditanya diam saja, disuruh sholat gak mau. Bahkan Catur memecahkan gelas minuman ramuan Damar yang harusnya Sukar minumkan sebelum waktu sandikala tiba. Sukar sudah merayunya, namun Catur marah dan menepisnya sampai gelas itu pecah. Sukar yang ketakutan itu segera mengambil wudhu dan sholat. Dan setelah sholat dan berdoa dari kamar Sukar, mendengar suara Catur tiba-tiba gendingan. Dan begitu Sukar keluar kamar, Sukar melihat Catur seperti menari, sembari tersenyum seperti menari dengan seseorang. Tapi Sukar tak melihatnya. Ya Allah, Tur, kamu kenapa? Suara motor Wasis dan yang lain tiba dan begitu terkejut melihat Catur sudah dalam keadaan menari. Apalagi ketika Wasis, Widi dan Salim mendengar gending yang dinyanyikan Catur. Benar-benar mengartikan orang yang sedang kasmaran. Catur benar-benar dibuat gila. Waduh Kang, Catur kenapa? Kang, gue takut, ucap Andre merangkul Salim ketakutan. Shh, duduk di bawah semua, perintah Wasis. Entah apa maksud Wasis, yang jelas semua ikut duduk bersila di lantai termasuk Sukar yang menangis di depan pintu kamar. Ya wes suruh puliane pengisin terus sing kerasa wis mangkat yalu. Nora kaya mata lan ati kula kari betah meremelek sing bisa turu uga ati ini sun wis sakyake gelis turwa kelendi maning raina bengi abot nyang rika tinggo melek katon ring mata tinggo merem katon nang jerone ati uga wis turu mata ati kang nyandang lara. Seketika angin datang dan dari halaman Sukar seperti melihat sosok bayangan yang lewat. Cokroh. Seketika Wasis dan yang lain menoleh ke belakang. Bro, mana Cokroh? Mendengar nama Cokroh, Catur tiba-tiba sadar dan heran melihat teman-temannya sudah datang dan semua duduk di lantai. Kang, Riko apuwa lu goreng ngisor kabeh. Kamu yang kenapa? Tanya Salim yang membuat Catur bingung. Merinding gue. Mana? Gak ada Cokroh. Mungkin Kang Sukar salah lihat.
Yang bener loh bro, ucap Andre takut. Sayang, ada apa? Kenapa kamu menangis? Ada apa? Tanya Catur yang membuat Sukar semakin sedih. Damar mana Kar? Tanya Wasis. Keluar bentar Kang, sore tadi ada bantu ngobatin temannya yang kesurupan. Nanti juga balik ke sini. Kang, jadi kan kita latihan? Ayo Kang. Enggak, aku akan tetap gak ngizinin kamu pergi. Barusan aja kamu kumat lagi. Kumat apa? Aku gak apa-apa. Aku kan udah janji. Aku gak akan deket-deket dia lagi. Tur, mereka saksinya. Kamu udah parah. Parah apa sih Kar? Kamu jangan berlebihan. Aku tahu kamu cemburu. Tapi ini pekerjaanku. Aku tahu. Tapi apa salahnya kamu izin untuk tidak ikut manggung untuk sementara? Sesuai saran Damar. Sampai kamu benar-benar sembuh. Aku gak sakit Kar. Kamu kenapa sih? Kamu yang kenapa? Aku gak mungkin tidak ikut manggung. Aku pentolan di sana. Apa jadinya kalau aku gak ikut manggung? Bukankah masih ada pegending cadangan yang bisa menggantikanmu sementara waktu? Tur, menurutku Sukar ada benarnya. Gak bisa Kang. Pemilik hajat sudah request aku Kang. Dia mampu membayar lebih dan akan memberikan bonus setelah manggung. Berapa uang yang kamu dapat? Akan aku bayar 10 kali lipat. Asal kamu nurut sama aku. Kalau perlu, kamu berhenti keluar dari sanggar. Apa bayaran dariku masih kurang daripada bayaran manggung yang gak seberapa itu? Mulai malam ini, aku mau kamu berhenti gendingan-gendingan gak jelas. Seketika Catur terpukul dan terpancing saat Sukar menyebut gendingan-gendingan itu tak jelas. Harga diri Catur seolah terinjak-injak saat lantunan-lantunan indah yang selama ini ia lantunkan itu dihina oleh orang yang ia cintai. Suasana semakin tegang. Wasis dan yang lain panik, bersiap melerai keduanya. Wasis dan Widi memegangi Catur. Salim dan Andre siaga di belakang Sukar. Apa kamu bilang? Gendingan gak jelas. Jangan mentang-mentang kamu kaya, kamu bisa membeli semuanya. Berani-beraninya kamu menghina gending. Kamu menghina gendingan, sama saja kamu menghina leluhurku, menghina adat budayaku, menghina kesenianku, menghina kesenian sama saja menghinaku. Menghina gendingan sama seperti menginjak-injak harga diriku. Jangan kamu pikir kamu telah berjasa menolongku ketika aku gila, terus kamu seolah-olah menguasai hidupku. Gendingan adalah darahku, gendingan adalah nyawaku. Bahkan aku lebih dulu mengenal gending sebelum aku mengenalmu. Cokro saja tidak pernah berani menghina gendinganku, tapi kamu... Aku tidak peduli. Kalau kamu berani tetap pergi ke sanggar, jangan berani-beraninya kamu menginjakan kakimu di rumah ini lagi. Dan aku akan pergi kembali ke Jakarta. Kamu mengusirku? Wes, tenang, ucap Salim panik. Hanya ada dua pilihan. Kamu pilih aku atau sanggar. Kamu pilih aku atau kamu pilih gendingan. Sampai mati pun, aku tidak akan pernah meninggalkan gendingan. Seketika Sukar kecewa. Keluar! Tanpa sepatah kata pun, Catur masuk kamar, mengambil tas dan barang-barangnya, lalu keluar jalan kaki meninggalkan semua. Tur, waduh, Dre, aku tak ngejar Catur. Iya Kang. Sukar seketika menangis. Sukar, tenangkan dirimu. Aku akan mencoba meroyok Catur. Ayo Wid. Ya, Wasis dan Widi pun pergi meninggalkan Sukar dan Andre berdua. Bro, lo yakin? Kenapa lo jadi kepancing emosi gini sih? Sukar hanya menangis. Di jalan sendiri, Wasis, Widi, dan Salim kini mengejar Catur yang berjalan kabur. Tur, mandek, stop, ayo naik, teriak Salim dan yang lain menghadang. Tur, tenangkan dirimu dulu. Nanti saja ngobrolnya di sanggar. Kita sudah ditunggu anak-anak yang lain. Catur diam. Ekspresinya masih kesal. Beruntung akhirnya ia mau naik. Catur dibonceng Salim pun akhirnya berangkat menuju sanggar. Di rumah Sukar sendiri, singkat cerita, Sukar yang baru saja keluar bersama Andre untuk menemui teman keduanya itu kini sudah sampai di rumah. Dan waktu menunjukkan pukul 12 malam. Andre sendiri minta diturunkan di rumah Kang Salim. Dan begitu sampai di rumahnya, Catur beneran belum pulang. Hanya ada Damar dan Ublik yang sudah pulang dan keduanya pun mengobrol serius. Apa? Jadi Kang Catur menolak minuman ramuan doaku? Iya,
Bahkan dia kesurupan dan kita berantem. Dan apa, Kang? Aku mengusirnya. A- aku juga nggak tahu, bisa terpancing emosi dan Ble, tolong ambil tampah di dapur dan bantu aku ambil beberapa bunga yang ada di depan. Iya, seolah paham maksud Damar, Ublik pun mengambil tampah. Lalu Damar dan Ublik mengambil beberapa bunga yang kebetulan tumbuh di depan rumah Sukar. Yang diantaranya ada mawar merah, mawar putih, melati, sedap malam, kantil, kenanga, bunga kamboja. Dan setelah selesai keduanya kembali masuk. Lalu Damar menyiapkan bahan-bahan untuk ritual seperti minyak, lilin, garam, dan juga lainnya. Kang, kita berdoa sama-sama kepada Tuhan, mendoakan Kang Catur agar lepas dari ikatan setan yang mengikatnya. Ya, Sukar pun menurut saja. Ketiganya duduk di lantai dan bersila. Damar mulai membaca sebuah mantra. Ketiganya berdoa bersama-sama. Angin tiba berhembus kencang. Lilin bergoyang. Sukar tiba-tiba tertawa yang membuat Damar dan Ublik terkejut, terutama Ublik yang kini menggeser duduknya mendekati Damar. Tenang, jangan takut, ucap Damar pada Ublik. Lalu Sukar tiba-tiba tersenyum pada keduanya, lalu mengambil sebuah pensil dan sebuah buku gambar dari dalam tasnya, lalu menggambar sesuatu sembari gendingan. Dan Damar juga Ublik melanjutkan. Sing kira ana welek, kadung sing ana genine. Sing kira ana welek, kadung sing ana wong obong-obong. Aja memengan wawa, riko alang-alang mala. Aja golet perkara, mengkutah kobong, tuas melonyot, tuas dadi hancur, urip riko. Prak! Kang! Seketika Sukar pingsan, tak sadarkan diri. Dan begitu Damar dan Ublik melihat gambaran sketsa Sukar. Di sanggar. Tur, aku bilang pulang. Kamu harus bisa melawan, ucap Wasis marah. Hah, pulang kemana? Aku sudah gak punya tempat tinggal. Kalian lihat sendiri, Sukar mengusirku. Tur, istighfar, nyebut Tur, kamu jangan terpengaruh, ucap Widi panik. Tur, Sido tahu sing latihannya ngomah. Seketika Dekan menghampiri Catur yang sedang berdebat dengan Wasis. Sido, kenapa harus di rumahmu? Bukankah tadi sudah latihan? Dan aku rasa Catur tak perlu menghafal sedetail itu gerakannya, karena Catur pegending. Tapi lebih menghibur jika dia bisa gendingan sembari menari. Betul kan, Tur? Benar. Kang Wasis, mau ikut sekalian? Widi, sepurane, Isun langsung bialik. Yuk sis, ucap Widi seketika menarik Wasis. Mau tak mau keduanya pulang meninggalkan Catur. Sis, kita harus ke rumah Sukar. Ini gak bisa dibiarin. Kamu benar, Wid. Di rumah Dekan sendiri, begitu keduanya masuk rumah, Catur seperti orang terhipnotis. Duduk. Isun kiawek no kopi sulung. Kesuwun. Ya, tak lama kemudian, Dekan membawakan segelas kopi untuk Catur. Dang diomben. Kesuwun. Ya, setelah Catur menengguk kopi dari Dekan, kepalanya sedikit pusing, namun masih bisa sadar. Catur, lebih baik kamu tinggal di sini sementara waktu. Aku hanya tinggal sendiri. Kesuwun, Isun bisa numpang ring umai Tiamar. Yakin. Apa kamu siap? Siap. Ya, Dekan pun mengambil sampur atau selendang berwarna hijau, lalu melampirkan atau memasangkan pada leher Catur dan menariknya ke halaman rumahnya. Rumah Dekan menyendiri di tengah-tengah sawah dan ladang tebu yang tinggi. Dan dengan tanpa memakai alas kaki, Dekan menggiring Catur sembari gendingan dan menari. Dan gending itu dispesialkan untuk Catur, kembang lanang yang selalu jadi rebutan kaum Hawa maupun kaum Adam, dan malam ini Dekan bisa mendapatkannya. Donge mekar
koyo kembyang menurelok yanteng arum wangi gugyah ati ngalor ngidul ojo kaget kadung akeh lancing padha ngerobong ati-ati riko nyawang ulian meledung tangar kang teliti maca tingkae donya mareka nyang pangeran miyakne weruh nyang miyaknane urip iki wiryang gedhe kadung sampe alum nong tengen dialan alum-alum nong piale umyah tumeka garing malah saya arum. Seketika wajah Dekan berubah. Senyum itu Catur mengenalnya. Lalu Dekan tiba-tiba menarik selendang di leher Catur dan langkah kakinya mengajak Catur berjalan keluar halaman rumah. Sembari terus menari, keduanya tiba-tiba menghilang di telan jalan. Di rumah Sukar sendiri, setelah semalam Sukar sempat pingsan, Damar membopong Sukar dan membawanya ke kamarnya. Dan sampai pagi ini, Sukar belum juga sadar. Damar dan Ublek sendiri masih menginap di rumah Sukar karena masih izin cuti. Tak hanya Damar dan Ublek, tapi juga Andri dan Salim, kecuali Wasis dan Widi, yang semalam setelah datang melaporkan kelakuan Catur, lalu kembali pulang. Namun sejak subuh tadi pagi, Wasis sudah datang dan menjemput Salim untuk mencari Catur, karena Catur belum pulang juga. Kang, kopinya? Oh, thanks Mar, ucap Andre yang sedang sibuk chattingan dengan manajernya sembari masih menunggu Sukar sadar di kamarnya. Sabar ya Kang, aku sama Uble masih masak buat sarapan kita bersama. Santai aja, gue gak nafsu makan kalau lihat temen gue kayak gini. Seketika keduanya mendengar suara warga gemeruduk berlarian menuju hutan bambu. Lalu tak lama kemudian, suara motor Wasis tiba-tiba datang. Seketika Andre, Damar, dan Uble yang awalnya di dapur seketika berlari keluar yang melihat Wasis bonceng 3 bersama Salim dan Widi. Mar, Dre, gawat, teriak Wasis. Eneng paran Kang, ayo milu. Seketika semua mengikuti Wasis yang berlari masuk ke dalam hutan ramai-ramai bersama para warga. Dan begitu sampai, semua terkejut ketika melihat Dekan tengah menggantung dengan leher yang terikat oleh sampur berwarna hijau atau selendang di pohon bambu yang kini melambai-lambai tertiup angin kencang. Sing ono maning, Cokro jaluk tumbal, kita harus panggil polisi. Juga tetua adat untuk pembersihan hutan bambu ini harus dinetralisir, ucap Pak RT. Bener Pak, tapi sing kira ono paran, kadung lareni sing nyalai aturan. Lalu gimana dia bisa bundir dengan cara seperti ini, ucap warga. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak salah lagi, lukisan Kang Sukar semalam menunjukkan satu laki-laki tergantung di pohon bambu. Dan ternyata Dekan, ucap Damar. Setiap lukisan Sukar selalu membawa pesan, ucap Wasis. Kang Sukar hanya melukis dengan tidak sadar, karena Kang Cokro yang menggerakkan raganya. Tapi di lukisan sketsa Kang Sukar masih ada 4 laki-laki, Mar. Apa menurutmu mereka tumbal selanjutnya? 1 tergeletak di jalan, dan 1 duduk bersilang dengan mulut merah, dan 1 lagi duduk merenung memeluk lutut di bawah pohon. Seketika HP Wasis berbunyi, ketua sanggarnya menelpon. Ya Kang, apa? Ketua sanggar tari kecelakaan di jalan, tabrakan, dan mati di tempat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini aku sama anak-anak lihat Dekan Kang. Iya, aku juga belum menemukan Catur. Bapak, Pak RT,
Ada warga kita 2 lagi yang mati. Pemimpin Sanggar Tari juga Mbah Dukun Karso. Pagi-pagi ditemukan anaknya meninggal dalam keadaan bersilat dan mulut mengeluarkan darah di ruangan prakteknya di dalam gubuk tengah sawah. Sebagian warga sudah ke sana. Lengkap sudah. Benang merah dari sketsa Kang Sukar, ucap Damar. Masih ada satu lagi, ucap Ublik yang seketika membuat keenamnya saling menatap satu sama lain. Catur, ucap Widi dan Wasis bersamaan. Kang, ayo cari catur sekarang Kang, mumpung belum terlambat, ucap Salim panik. Ya sudah, kalian kembali jaga Sukar. Astagfirullah, Kang Sukar ditinggal, ucap Ublik dan yang lain berlari kembali ke rumah Sukar. Tak lama kemudian, suara mobil polisi ambulan datang. 2 warga yang hendak memancing dan menemukan Dekan pertama kali dimintai keterangan. Tak hanya 2 warga, tapi juga teman-teman Dekan dari Sanggar. Dan begitu semua sampai rumah Sukar, Kang Sukar hilang, teriak Damar. Waduh, kenapa jadi semrawut kayak gini? Cepat cari, perintah Wasis, dan sebagian mencari catur, sebagian mencari Sukar. Ya, Salim dan Wasis naik motor mencari catur di sekitar rumah Dekan sampai perbatasan desa. Andre dan Widi jalan kaki ke rumah-rumah warga, bahkan sampai ke warung Pak Mat di depan makam. Damar dan Ublik sendiri kembali ke hutan bambu, dan di sana masih ramai orang. Bahkan ada salah seorang warga yang sedang ditanyai salah satu polisi. Apa ada yang melihat semalam korban terakhir bersama siapa? Gawat. Kalau sampai teman-teman yang lain tahu jika semalam Dekan bersama Catur, bisa-bisa Catur jadi tersangka. Saya gak lihat dia dengan orang lain, Pak. Tapi jam 1 malam, saya lihat dia menari di tengah jalan sendirian. Ya, pakai selendang itu, Pak. Kayak gak sadar diri. Kayak kesurupan gitu loh, Pak. Ya, emang dia penari, Pak. Dan kadang kalau saya lewat malam, sering lihat dia menari di depan rumahnya. Tapi baru kali ini lihat dia menari kok sampai jalan kaki keluar jalan. Yang saya heran kok udah nari sendirian, terus jalan lewat sawah sendirian. Tak sapa kok diem aja, cuma nari. Nyanyi gendingan, terus gak ngerti mau kemana. Seketika Damar dan Ublik mengelus dada, itu artinya Dekan tak bersama Catur semalam. Lantas kemana Catur? Ya, saat keduanya tak sengaja mendengar percakapan polisi dengan salah satu warga. Kang Sukar, Kang, teriak Ublik melihat Sukar berjalan menuju sungai yang ada di belakang hutan bambu. Aneh, Sukar tak menoleh saat Ublik memanggilnya. Mana Blik? Yang benar kamu? Iya, aku lihat Kang Sukar, sumpah, ayo cepetan. Dan begitu keduanya sampai, sungai sepi, tak ada satupun orang di sana. Mana? Gak ada, kamu halu, sumpah Mar. Kang Sukar, Kang, Riko Rengendai, panggil Ublik. Kang Sukar di mana? Teriak Damar. Hingga tiba-tiba HP Damar berbunyi, Sukar menelponnya. Kang, kamu di mana? Kalian yang kemana? Aku dari tadi di kamar, aku baru bangun. Bangun-bangun di luar berisik. Banyak warga riwa-riwi, ada apa? Dek. Seketika Damar dan Ublik panik. Kang, temui aku di hutan bambu, aku di sungai. Tut. Seketika Sukar mematikan panggilan teleponnya. Ayo, kita temui Kang Sukar. Iya. Dan baru saja keduanya hendak kembali. Woi, kari ketiki rasane prihatin isun. Isun sing lali, tundungan Riko, jangget kesimpen nong jeru dodo. Suniling-iling gambel nong pikir kekowo laku neurep isun mula sing pantes kadung kudu sun pokso ngeman-ngeman welas hang sing keneng dijoko. Tur, Kang Sukar, Kang Catur, Kang. Sun lan Riko wis adoh pedhot lahir piatin.
Ojo ngimpi bisa balik maning, sing diati kekarepan iki mung pilihan. Jeruk keuruk welas wis ilang, Son lan Rika wis satya pedhot lahir batin. Ojo ngimpi bisa balik maning, sing diati kekarepan iki mung pilihan. Jeruk keuruk welas wis ilang. O sing tur, o sing ilang, isun make demen nang Rika. Sak luputi salah Rika, isun sepuro. Kang, ojo edan maneng, Kang. Oh,